Hai, selamat datang kembali di Vokoid Podcast. Kembali dengan Kak Chandra di sini. Sudah hadir 2 bintang tamu yang sangat luar biasa, wanita-wanita yang menginspirasi. Wow, siapa nih? Oke, perkenalkan nama saya Triwayu Puspa. Teman-teman semua bisa panggil saya dengan TR. Satunya? Halo, nama saya Lida Devia. Kalian bisa panggil saya Lida. Oke. Kak Chandra, kenapa sih mengundang 2 bintang tamu ini? Emang apa spesialnya mereka ini? Kalau Kak Chandra tahu sih, mereka berdua ini wanita-wanita yang dalam proses pendidikannya luar biasa. Kenapa? Karena sudah menjadi magister. Dan ini perlu diulik nih buat teman-teman, kenapa sih wanita-wanita zaman sekarang perlu pendidikan tinggi buat kehidupannya. Mungkin dari Kak TR. Oke, pendidikan, terkait dengan pendidikan itu menurut saya itu jantungnya kehidupan. Wow. Oke, karena itu merupakan jantung atau nafasnya kehidupan, makanya saya berpikiran sepertinya pendidikan itu memang harus dilakukan sepanjang hayat. Wow. Sekalipun ya sampai saat ini juga untuk magister ya, untuk magister itu saya mendapatkan sebuah bukan penghargaan tapi sebuah alhamdulillah. Nah, gitu. Sebuah kesempatan dan tidak semua tidak betul. Semua, makanya saya sangat bersyukur dengan bukan predikat juga, dengan kesempatan ini saya gunakan. Makanya kembali lagi karena tadi prinsipnya adalah pendidikan itu adalah jantungnya kehidupan saya. Kalau menurut Kak Lida, gimana sih pendidikan di mata kakak sendiri? Kalau pendidikan itu seperti yang diucapkan oleh TR sih, sebenarnya jantung. Inti dari hidup kita itu berpendidikan sebenarnya. Setiap hari kita tuh pasti aja ada yang diajarkan, ada yang mengajarkan, entah kita itu sadar atau tidak. Mau itu magister, mau itu apapun. Tapi alhamdulillahnya saya TR itu bisa sampai magister, bisa sampai lebih tinggi itu ya. Pertama usaha, terus juga ada kesempatan yang tidak semua mungkin dapat ya, dan itu juga prosesnya mungkin bisa dirasakannya tidak mudah ya. Mau itu mendapatkannya, mau itu menjalankannya, bahkan setelah meraihnya pun pasti ada proses-proses yang lumayan. Kalau misalnya kita bisa tahu sih, tapi ya jalani saja. Selesai kan ya, tapi ya selesai. Iya. Jadi ngomong-ngomong selesai, apa sih dorongan yang terkuat sehingga kalian memutuskan untuk sampai ke jenjang pendidikan lebih tinggi? Dorongan kuatnya itu bisa dalam diri sendiri atau dari faktor luar sih kalau dari Bapak TR? Kalau dorongan untuk menyelesaikan studi itu benar-benar dorongan orang tua yang paling utama. Bagaimana caranya supaya saya itu bisa bukan balas budi, tapi menaikkan derajat minimal seperti itu. Menaikkan derajat kedua orang tua saya, sekalipun dengan keterbatasan mereka, setidaknya saya dari keluarga mau mengangkat derajatnya, dipandang sebagai orang yang berpendidikan di tengah masyarakat, gitu. Karena kita tahu dengan adanya pendidikan, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya pendidikan itu adalah jantungnya kehidupan. Khalida, dorongan terkuatnya siapa? Dorongan terkuatnya sebenarnya salah satunya ada motivasi dari seseorang sih. Gitu ya. Yang di depan saya tuh awalnya tuh. Depan saya. Awalnya tuh Chandra itu ya mungkin bisa dibilang memberi masukan gitu. Tapi memang keputusannya balik ke saya sih. Akhirnya ngobrol ke orang tua. Awalnya sempat ragu tuh karena bertepatan dengan adik saya yang mau kuliah. Dilema jadi sekali kayaknya untuk dua orang tua sepertinya saya lebih baik untuk lanjut bekerja. Saat itu sudah bekerja juga, alhamdulillah. Tapi pada akhirnya mama bilang gini, akhirnya saya memutuskan untuk ikut seleksi itu. Berat nih kayaknya nih, dari hati banget. Bilangnya gini, membahagiakan orang tua itu tidak hanya dari materi, tapi juga dengan membahagiakan, dengan membanggakan mereka. Ya salah satunya dengan cara kamu ya ini gitu. Akhirnya ya udah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahnya lulus dan masuk di situ. Oke, jadi emang ya dorongan orang tua memang sangat
luar biasa ya, sehingga berpengaruh dalam kehidupan kita karena spirit mereka juga kuat tentunya berimbas pada diri kita ya. Betul, doa. Betul, doa. Mungkin doa. Dan sepanjang setelah menjalani proses pendidikan yang tinggi, kan sudah lulus nih kakak TR dan kakak Lida, apa sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari yang paling terasa gitu dari pendidikan yang sudah ditempuh? Oke, mungkin Lida dulu. Dari Lida dulu deh. Kalau Apa saya sih pengaruhnya? lebih pengaruhnya ke pola pikir saya sih, pola pikir dalam pandangan luas ya. Karena sebenarnya S1 dan S2 itu perbedaannya jauh ya. Dalam hal pembelajarannya. Dalam hal tugasnya apalagi. Oh, usah ditanya. apalagi. Grade-nya juga beda dong. Iya betul. Apa yang kita tuju juga pasti berbeda. Karena kita sudah menapakinya lebih tinggi dibanding yang lain, dibanding sebelumnya maksudnya. Yaitu pola pikir mana kitanya bersikap, entah itu kepada orang lain, lalu manajemen waktu, manajemen segala hal yang kadang-kadang kita suka menyepelekan sesuatu ya. Iya. Tapi dengan seiring berjalannya waktu kan, iya, kayak gini harus kayak gini. Intinya ke diri kita sendiri dulu deh. Belum ke orang lain dulu ya. Saya bicara ke diri saya sendiri dulu. Ke diri sendiri dulu. Oh ya, pola pikir saya harus seperti ini, harus melebar, harus meluas. Tidak hanya terpencil di daerah situ saja. Oke, Gitu jadi sih. konstruksi berpikir atau kalau di istilah akademik mah namanya paradigma ya. Nah, betul, itu yang membentuk betul. Lida saat ini sehingga setiap melakukan aktivitas kehidupan terpola ya gitu ya. Kalau dari kakak TR apa sih Manfaatnya ya. Iya. Pasca magister itu ya kurang lebihnya sama, terutama itu tadi pola pikir. Selain pola pikir juga kita juga bagaimana memposisikan diri kita. Kita bisa berada di tengah masyarakat, kemudian kita bisa diterima di situ di masyarakat. Pola pikirnya, sopan santunnya itu jelas berbeda dengan S1 dengan, ya mohon maaf, dengan S1 dengan S2. Di situ terasa sekali bahwasanya oke, saya berada di pendidikan seperti ini, maka saya harus bersikapnya seperti apa. Karena tadi kembali lagi dasarnya adalah pola pikir. Yang membentuk pola pikir itu berubah adalah ketika itu tadi tugas akhir. Itu benar-benar luar biasa. Mantap sekali itu. Menjadi salah satu yang apa ya namanya? Mantap. Bukan kejut sih, cuma sedikit suntikan yang apa namanya? Bukan semakin fight ya. Iya gitu loh. Akhirnya strongernya kelihatan. Luar biasa. Vibes-nya itu dapat banget kan kalau misalnya di studi lanjut, karena kan mohon maaf karena kalau S1 itu kan lebih kepada pengenalan, bukan pengenalannya, maksudnya menguji teori ya. Nah kalau kita ini mendapatkan teori baru gitu kan, itu jadi kita bagaimana mengembangkan teori itu, makanya kan beda juga metode penelitiannya kan. Kita harus berkembang. Nah di situ oke, ternyata manfaatnya luar biasa. Dan untuk teman-teman jangan takut untuk studi lanjut, asli. Dapat banget itu manfaatnya banyak. Mungkin kita hanya memberikan sedikit, tapi dan teman-teman mungkin yang di sana, yang di rumah bisa merasakan bukan hanya podcast kita ya, bukan hanya podcast kita, mungkin podcast yang lainnya juga bisa memberikan stimulus, motivasi gitu. Kita hanya memberikan segelintir pengalaman kita ya kan selama di pasca. Mungkin itu. Jika ada kesempatan, kenapa tidak? Itu. Intinya seperti itu. Kesempatan itu nggak datang dua kali. Orang-orang di luar sana akan beranggapan, Kak TR, Kak Lida, bahwa hidup nggak semudah apa yang dikatakan. Pasti ada risiko, ada hambatan, ada yang harus berkorban. Betul. Saya dengar cerita sih dari kakak TR ini sampai mengorbankan, ya bisa dibilang waktu dan tenaga karena katanya sih sambil bekerja juga. Betul atau nggak tuh? Coba gimana? Itu pilihan ya untuk memilih bekerja sambil kuliah. Itu sebuah pilihan, dan itu adalah pilihan yang saya ambil dan dengan berbagai konsekuensi. Wow, luar biasa ini pasti. 1 bulan saya harus mengeluarkan durasi waktu. Wah, sangat luar biasa. PP ya berarti ya? Betul. Seminggu saya harus pulang pergi Cirebon, Bandung. Wow. Gila dong, seminggu dong kan gitu kan. Berangkat hari Senin gitu kan. Pulang ajar itu sore.
kemudian habis maghrib saya harus berangkat, nyampe sana malam, besok paginya harus kuliah. Sampai dengan hari Kamis, kemudian pulang hari Kamis, Langsung Jumatnya ngajar lah. Ya, rutinitasnya seperti itu. Dan itulah akhirnya saya dengan rutinitas yang seperti itu benar-benar membentuk saya menjadi pribadi yang oke, kamu tuh nggak bisa manja seperti itu, kamu tuh nggak boleh rebahan dan terlalu nyaman. Nah itu hati-hati, terlalu nyaman di titik itu tuh nggak bagus. Oke, ini Ujian mah buat anak muda nih, jangan terlalu nyaman ketika Ya. sudah dapat satu fase Betul. dalam hidup tuh. Kakak Lida sendiri, apa sih hambatan atau risiko atau ada hal yang dikorbankan gitu? Oh misalnya itu sih pasti ada ya. Setiap keputusan itu pasti ada. Entah itu tentang pendidikan, entah itu tentang bagaimanapun dalam hidup itu pasti ada resiko gitu. Saya waktu itu resikonya ya saya memutuskan untuk berhenti kerja sih. Wow. Berhenti kerja karena Sangat berat tentunya. saat itu tidak mungkin saya bekerja di Cirebon dan itu di Semarang kan saat itu. Apalagi sekelas reguler itu rasanya tidak mungkin. Jadi ya pengorbanannya ya itu, tapi ya sebelumnya didiskusikan dulu di kedua orang tua. Betul. Resikonya saya kalau misalnya lanjut itu saya tidak bisa sambil bekerja yang full seperti itu ya, Betul. seperti kemarin. Akhirnya orang tua mengizinkan dan ya lanjutkan. Semua itu pasti ada resikonya. Hambatan pasti ada. Pasti ada. Semua itu pasti ada hambatan itu, entah itu di dunia pendidikan, entah itu di kehidupan sehari-hari. Kita masak aja seperti ada hambatan, ada aja. Kalau misalnya gas mati, iya nggak sih? Kalau gas mati, kalau gas mati pasti itu hambatan. Salah Sebelum satunya. tag ini ada hambatan tuh. Iya. Oh, jadi dari sekian perjalanan hidup pasti ada keputusan yang diambil dan penuh dengan resiko, tapi nyatanya wanita-wanita di depan Kak Chandra ini bisa menikmati hidupnya ya. Betul ya, Kak? Ya, mencoba nikmati. Dan mungkin ketinggalan satu lagi, Iya. selain doa dari orang tua, lingkungan sekitar itu adalah Ya, benar-benar itu yang betul. support system Iya, Oh, ekosistem ya kalau di IPA mah ya. Iya. Keluarga, Itu luar teman, sahabat, semua itu pasti saling mendukung satu sama lain, saling Makanya. mengingatkan satu sama lain. Itu kita itu makanya kenapa perlu yang namanya ada di lingkungan yang saling mendukung itu penting. Itu Support yang ya, paling penting karena itu untuk kemajuan diri kita sendiri sih. Iya. pilih teman yang sesuai. Oke, ini jadi teringat kiriman dari KTR barusan ini tadi siang atau tadi pagi ya, bahwa dari Dokter Tirta mengatakan tempat tongkronganmu itu berpengaruh dalam hidup lo. Siapa temen lo, apa yang dibicarakan itu sangat menentukan kehidupan lo. Masa Kalau depan lu. teman-temannya support dan bisa memberikan solusi terhadap masalah hidup lo, pasti bisa terselesaikan ya. Iya. Betul. Oh iya, luar biasa. Terima kasih sekali ini sudah menginspirasi sama-sama. sahabat Sama-sama. Pokoi dari KKTR dan Kakak Lida. Mungkin pesan terakhir deh buat generasi muda biar semangat lah dalam menjalani kehidupannya sih. Gitu, bisa nggak kasih pesan itu? Oke. Sebentar, pesan Iya, terakhir tuh iya. Jangan kesan kayak pesan terakhir dong, kayak mau kemana. Motivasi lah, motivasi buat generasi muda lah tentunya. Untuk generasi muda, apalagi sekarang Iya. apa generasi milenial, generasi Z, generasi apa sekarang mungkin Generasi digital. betul. Semuanya benar-benar yang harus mempersiapkan tantangan industri 4.0 kan gitu kan. Itu yang pertama, sekali lagi tadi sudah saya sampaikan, jangan merasa puas diri. Kita nggak tahu ke depan itu tantangan itu seperti apa. Wow. Oke, ujian itu makin banyak. Sekarang kita tahu banyak warga asing ya. Iya. Nah, banyak warga asing yang karena apa? Keterbukaan kita. Pasar bebas ya. Betul. Pasar bebas. Berawal dari situ ada pasar global, pasar bebas. Karena itu kalau kita merasa nyaman, merasa puas diri, ya mohon maaf, kita mungkin akan menjadi generasi yang Penonton saja. betul maksudnya. Itu yang pertama. Mungkin Laida bisa Kakak Lida melanjutkan. pesannya apa nih? Buat pesan saya buat teman-teman semua itu jangan pernah takut bermimpi, tapi ya bermimpi aja nggak cukup sih tanpa adanya usaha. Kalau misalnya bermimpi aja, rebahan aja, kapan dimulainya? Yang penting itu memulai. Proses itu pasti ada namanya hambatan, itu sakit, tapi ujungnya pasti bakal ada yang istilahnya puas ke diri kita sendiri. Karena zaman itu pasti maju, bukan mundur. Wis, keren banget asli. Ya, sebagai penutup buat
sahabat Vokoid semuanya, kalian dari pesan Kak TR dan Kak Lida bisa diambil inspirasinya dan bisa dilakukan tentunya dari mimpi itu. Semoga terwujud apa yang dicita-citakan, dan tadi pesannya berusaha dan ditambah kombinasi berdoa. Tanpa ada berdoa mungkin kita takabur ya. Iya, betul. Ya, mungkin sebagai penutup di podcast kali ini, terinspirasi dari quote siapa nih ya? Tentang pendidikan. Dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu memerdekakan dirimu untuk berbagi, berbakti untuk bangsa dan negara. Bye bye. Dah.